gitu juga. Saya juga lagi ada pembangunannya, itu juga ada proposalnya tentang kampus Universitas Malaysia Saripudin di bidang Saripudin. Jadi kalau ada TNI-nya yang pintar, ada sarjana hukumnya juga ada, dari kembangkan itu Malaysia, bukan sarjana hukum ya, teori praktik kan. Kami itu, saya itu bukan benci sama Indonesia karena kan saya ini kan berkembang gitu ya. Ya dan juga lupakan semua, ya udah itu udah ya, saya nggak mau bocorin lagi. Nggak mau bocorin lagi usaha. Jadi suka-suka lu aja. Lu mau bagaimana sama saya, jahat sama saya, mau bunuh saya juga silakan. Silakan kalian Indonesia bunuh saya. Saya benci sekali Malaysia. Dan saya KKN Malaysia merasa nggak ada rokok, nggak ada kopi, nggak ada sewedangan. Ya, kita kembali lagi ke empat mata gini ya. Jadi salah satu dari kampung ini, jadi yang saya semata-mata kalau malam itu, apalagi malam Jumat Kliwon ya, bagi yang nggak tahu kampung sini, kalian tahu di daerah dekat Cingman, Murni Frozen, tahu tidak, yang depan pesantren itu kalau subuh-subuh ada apa, kalau jam 2 itu ada apa, tangan buntung dan kepala putih. Kepala putih sosok pocong ini di YouTube kami di Ahmad Razak kalau kalian. Jadi konon kabarnya kalau tangan buntung itu dia sering banget ngelewatin rumahnya sosok Bu Nurul gitu. Dia selalu lewati itu. Di sini kan saya tahu Bu Nurul, kalau di sana kan saya orang baru di sini selama baru 2 tahun ya. Kan saya juga punya mistis misteri dari pocong. Cuman di sebelah sana di Pak RW Nur Halim itu adalah kepala sekolah saya dulu. Di sana ada Cang saya Rusli, ada Cang Agus, di sana juga ada Budui, di sana juga ada Cang Titin, di sana juga ada Bang Wahyu. Di sana rumah Batiar dan Pak Murdi yang saya tahu dengan guru ngaji dulu. Saat pertama saya ngaji di sana. Di sana juga saya kenal juga, tidak ada yang kenal saya karena saya itu dari KKN Malaysia ya. Satu lagi tembakan untuk warga sini, kalau misalkan saya amenin boleh gak nih rekan-rekan tim? Mungkin nggak boleh ya kampung ini, karena kampung ini kayaknya identik jijik sekali dengan saya, jijik sekali dengan orang tua saya, jijik sekali dengan keluarga saya, jijik sekali dengan menantu-menantunya. Tapi saya nggak bisa dibilangkan ya. Kirim ya. Hah? Kamu apa nama San? Lah aku nggak tahu, itu namanya Safikur Rahman. Emangnya? Iya, itu baca dong. Makanya status Facebook Shopee-nya jangan digituin dong, Dek. Pusing nih ayah nih. Jadi realita kehidupan ini, jadi jangan janggal. Kehidupan itu jangan janggal terhadap manusia. Boleh Mas Agung seorang dosen, boleh Mas Agung seorang kampus, tapi apa? Bisa gak Mas Agung mencontohkan yang baik kepada adik-adik kelasnya SMK? Bisa gak Mas Agung? Tidak, tidak bisa. Kenapa? Karena dia bukan motorik pengajar, dia orang yang seperti putus sekolah. Kenapa? Karena dia berbicara, Mas Wanto itu seorang putus sekolah, tapi rajin. Bang Sarip itu orang putus sekolah, jadinya Bang Nasir itu orang seperti putus sekolah karena orang yang udah bekerja itu tapi putus sekolah. Orang sudah berhenti kerja putus bekerja, orang yang sudah berhenti ngamen putus mengamen, putus ikhtiar. Berapa ya? Hah? Berapa? 35. Orang yang sejarahnya berhenti sebagai kampus, berhenti sebagai ngajar guru, dia kembali bekerja katanya jadi guru, itu nggak mau. Saya nggak digaji pun, realita penonton yatim dari Medan. Ini dari Medan.
Janda-janda yang saya sayangi, yang saya hormati, janda Medan luar biasa aroma wanginya. Kasturi, wangi kasturi, realita kehidupan di Malaysia. Seorang Ahmad jatuh bangun terpukul di Indonesia. Modal 4 juta habis, modal 10 juta habis. Karena apa? Bersih teguh dengan orang yang bermodal banyak. Tahu gak kalian tukang sampah itu modalnya berapa? Sampai 20, 30, 40, 50. Tapi kalau saya modal gerobak, kalau enggak ikhtiar dari majelisnya, boleh dong dari majelis. Kalau ada majlis, ini nggak ada majlis. Tahu gak kalian? Ajijia pernah adain majlis gak? Pernah gak? Boleh? Nggak boleh. Masuk kita orang kampungnya. Padahal yang dipelajari Al-Quran sama, tuh baitullah. Tapi kita pakai seragam biasa aja. Tuh najis, tuh preman, tuh itu, tuh itu, tuh. Merasa benar sendiri. Baru apalan doang mas, kulo nun kita ngajar ngaji mas, kulo nun. NU pun saya tapal. Sarang jeng dia ulah gitu ke Ahmad. Orang nak sebarak-barak baik, nu hapuskan dosanya orang tuana, tapi yang lain bercermin mengejek. Lihat keluarga Nilang, apa yang dia rasa. Setiap hari pernah gak dia ngaji deket jenggoneng, deket gak? 2 menit ngesot sampai tiduran sampai. Tapi apa mantunya bila pernah gak dia pada ngaji jenggoneng? Saya mah bu, kalau disuruh bu panutan, mat lu jadi panutan dan jenggoneng. Iya sih, karena dia guru ngaji dulu. Saya di Malaysia ngajar ngajinya gak gitu teorinya, jadi pakai bahasa Arabian. Bos, maaf bos. Iya. Ntar duitnya beli ganti ya bos. Hah? Ntar duitnya aku ganti. Ada duitnya? Ntar aku ganti. Sekarang apa ntar? Ntar. Oh ya udah. Kasih aja aku sini. Ini bos. Udah makan? Tolong. Tapi udah makan belum? Ayah nggak makan. Ayah udah makan apa belum? Udah ya beli. Apaan? Kamu makan dong. Ayah beliin apaan? Itu usus. Kurang nggak beli lagi? Buat ayah aja, buat ayah. Enggak, itu buat Umi. Ayah udah makan. Oh iya buat Umi ya. Buat Umi nggak ada lah. Tuh teori. Boleh kita punya tetangga kaya, tapi kalau pelit untuk apa? Lebih baik ya miskin. Di Malaysia orang meselingkan miskin. Di Malaysia orang rupa uang miskin. Kalian boleh katakan miskin, tapi kalau kalian pintar main uang, money charger di sini di real Malaysia, satu charger money charger, bisa minjam. Saya baik kepada Indonesia. Gak boleh hutang. Real dari 4 mata ya Malaysia. Ya sekali lagi semangat gol 4 lipat gol 4 semangat 24 jam ya Jadi gini para penonton, ulama, alim ulama, kusukonna. Tapi nyalain deh. Usuk timah, usnul timah Malaysia. Gini loh, deh. Saya sebagai para alim ulama mengatakan bahwa apa yang dimiliki oleh orang yang telah ganjil udah tidak ada, itu udah bukan milik haknya, boleh dirampas. Dalam arti kalau kalian misalkan ketua DPRD, ketua presiden meninggal, itu harta yang dia cari
Itu boleh kita ambil di jalan Allah. Boleh kita rampas, boleh kita ambil dan kita gotong royong berbondong ambil. Kalau presiden sudah tidak ada ahli warisnya siapa? Boleh. Orang Cina apalagi kita kroyok aja ambil deh. Boleh. Itu ideologi informasi amat metodologi tentang amat. Orang yang udah meninggal terputus alamat, untuk apa disimpan? Rumah dijadikan Halloween. Tidak ada orang mengisi. Para alim ulama muslimin rahimakumullah. Dari kejanggalan hari ini kita bisa lihat. Ya? 33 gram berapa sendok dah? 3. Jadi apa yang terjadi di dalam Al-Kisah? Kampung ini disemayamkan oleh para budawan dulunya. Jadi orang sini adalah budawan, yang mana di sini adalah sejarahnya itu orang Buddha dan Cina. Jadi Cina itu selalu mengambil alih dalam perbidangan ekonomi di Indonesia. Saya secara pelajari. Maka dari itu kalau kalian merasa terganggu sama umat Cina tentang masalah usaha, kalian lawan, pergi. Jangan takut Republik Resenting Indonesia. Kami KKN Malaysia selalu melawan kodratullah yang ada di negeri Indonesia. Kami melawan tingkah laku perilaku manusia. Kalau perilaku hewan, coba kalian bayangkan. Katakan monyet katakan. Katakan anjing katakan. Katakan dia selingkuh dilakukan. Katakan dia berzina di setiap hari. Lihat ada Dewi, ada Kak Dewi. Lihat ada mantunya. Yang jelek dibilang bininya jelek tapi Dewi cantik. Dengan secara hukum emang brengsek itu. Mantunya Cimela. Mantunya Bila juga tuh brengsek. Saya datang ke rumahnya main diusir. Untuk apa katanya orang cuma minta-minta datang ke situ pengamen, ngapain datang? Malu-maluin keluarga. Situ yang malu-maluin. Saya juga nggak mau keluarga sama situ. Saya juga nggak mau keluarga sama si Melan. Jadi saya realita kehidupan. Untuk apa saya berkeluarga kalau dia tidak bantu? Dia meninggal juga saya tidak datang. Kenapa saya datang? Kalau bapak saya bilang datang ya saya datang. Kalau datang. Muslimin di sini ada tuyul sesosok jin yang lohor, sesosok genderuwo yang tajam, giginya taring di depan misteri Pak Saino. Realita sering terganggu gangguan dari makhluk halus yang konon katanya sering menimpa kehidupan dari Mbak Ida. Konon katanya malam ini saya akan jimat mantrai. Saya akan lakukan gas investigasi bersama istri saya Siti Royati Rohimatullah, yang saya sudah kirimkan titipkan buka matanya agar melihat jin. Dan saya tahu itu caranya diajarkan itu mahal miliaran. Publik religion itu anak-anak sedang dikirim oleh kuntil anak. Karena apa? Orang tuanya tidak menjaga dia dengan alipun. Di sini buka pengajian. Tapi dia lewat sana nggak mau di ngajiin anaknya. Maka dia dikirim oleh kuntil anak setahu saya. Saya lihat sekali jelas bahwa sosok kuntil anak sedang mengajak nemang anaknya dengan bayi gendut.